Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di mata kuliah ini, Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Setelah kemarin kita berdiskusi mengenai plant pathogens, mulai dari apa itu segitiga penyakit tanaman, kemudian kita berbicara mengenai cendawan, bakteri, nematoda, virus, dan juga kita sudah belajar sedikit mengenai postulat Koch. Nah, hari ini saya akan menjabarkan ulang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian melalui diskusi minggu lalu. Dan semoga hari ini nanti materi yang kalian dapatkan cepat masuk ke otak kalian dan ingat terus gitu ya. Oke. Hari ini saya akan membahas mengenai plant pathogens dan pathogen survival. Jadi saya akan membahas mengenai bakteri, cendawan, nematoda, virus, dan kemudian bagaimana sih patogen itu, patogen atau disebut dengan penyebab penyakit itu bertahan hidup. Karena sebagai organisme itu mempunyai struktur bertahan juga ya. Nah, kalau di patogen nanti kita akan pelajari apa saja sih patogen survival itu ya. Lanjut. Kemudian kita akan berpindah ke slide berikutnya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas ini ya, bakteri, fungi, virus, nematod. Nah, ini bakteri. Gambaran dari bakteri itu bagaimana? Bakteri itu biasanya mempunyai flagella. Flagella itu untuk apa? Untuk berenang sehingga memudahkan dia movement, pergerakan. Kemudian virus, ini seperti ini ya, virus itu nanti akan kita pelajari. Ternyata virus itu dia mempunyai spike, kemudian mempunyai kapsid, mempunyai material genetik, mempunyai envelope dan lain sebagainya. Kemudian cendawan, nah ini ada tandanya ya, ada sign-nya di sini. Ini adanya sklerotia atau sklerotium, struktur bertahan dari cendawan ini. Nanti kita akan pelajari dan ada nematoda. Nematoda itu adalah organisme yang menyerupai seperti cacing, namun bentuknya tidak melulu seperti cacing. Nah, nanti juga kita akan pelajari hari ini. Oke, sekarang kita pelajari yang pertama, bakteri. Kita akan pelajari bakteri itu apa, bagaimana strukturnya, gejalanya bagaimana, dan contoh-contohnya di penyakit tanaman itu apa saja penyakitnya. Yang pertama, bakteri itu kita familiar dengan bakteri. Namun kita lebih familiar kepada bakteri yang menyebabkan penyakit pada human dan animal. Jadi kita ada bakteri itu organisme yang menyerang, yaitu sebenarnya tidak hanya manusia dan juga hewan, namun juga menyerang penyakit, menyerang tanaman ya. Okay, most bacteria are harmless and many are even beneficial. Jadi kebanyakan bakteri itu sebenarnya tidak merugikan dan bahkan ada yang menguntungkan juga ya, seperti ada bakteri yang membantu fiksasi nitrogen pada tanaman soybean. Itu apa? Bakteri Rhizobium ya. Nah, bakteri juga bisa menyebabkan kerusakan yang destruktif terhadap tanaman. Bakteri itu adalah small or microorganism dan dapat dilihat menggunakan mikroskop. Biasanya menggunakan mikroskop binokular itu perbesarannya adalah 400 sampai 600 kali. Berbeda dengan patogen virus yang dia tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa seperti binokular dan stereoskop tidak bisa ya, melainkan kalau virus itu dilihatnya pakai mikroskop elektron. Bakteri itu populasinya itu dapat meningkat dengan cepat ya. Sebagai contohnya, jika satu bakteri itu berkembang biak setiap 30 menit ya, a single cell would produce more than bertriliun ya dalam 24 jam. Sebegitu cepatnya perkembangbiakan dari si patogen ini.
Kemudian dan ketika bakteri itu berkembang biak dan kemudian dia membelah diri dan lain sebagainya, sel itu kemudian cenderung untuk dia itu membentuk clump, itu mengelompok ya. Dalam satu masa disebut dengan koloni. Disebut dengan koloni ya. Seperti ini ya. Seperti ini adalah koloni. Lihat di slide kalian. Ini adalah koloni dari bakteri. Ini yang ditumbuhkan di suatu media agar. Ini adalah seperti cairan bakteri yang terdapat pada tanaman. Kalau tanaman yang terserang bakteri itu sudah cukup parah, dia akan mengeluarkan seperti cairan seperti lendir ya. Nah, ini adalah ooze namanya. Sel bakteri dan koloninya itu sangat bervariasi sekali, mulai dari ukuran, bentuk, warna, pertumbuhan perkembangannya itu sangat bervariasi sekali ya. Dari karakteristik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Selain dari karakter morfologi juga bisa menggunakan molekuler ya, jadi untuk lebih pasti lagi untuk mengidentifikasi suatu organisme. Oke, lanjut ke sini. Seperti cendawan, bakteri itu tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. They must obtain it either from dead or decaying organic matter or living tissues. Mereka membuat dia mendapatkan makanan dari bahan-bahan organik atau dari jaringan yang terserang ya. Kemudian dia tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Dan bakteri itu dia mempunyai ability untuk tumbuh dan berkembang pada jaringan yang mati ya. Pada tanaman yang mati pun masih bisa hidup. Bakteri biasanya dia menyebar from plant to plant, dari tanaman ke tanaman yang lain, itu dibantu dengan angin, dengan air hujan, dan kemudian dia masuk ke dalam jaringan tanaman itu melalui lubang alami pada tanaman seperti stomata dan hidatoda. Jadi bakteri itu bisa masuk ke dalam inang tanaman itu bisa melalui lubang-lubang alami seperti stomata dan hidatoda, dan juga bakteri bisa masuk ke dalam tanaman itu melalui luka pada tanaman. Kan tanaman bisa terluka kan ya, mungkin terpetik itu kan ada luka, kemudian bakteri akan mudah masuk. Tanaman tergesek-gesek dengan tanaman sampingnya, kemudian bisa luka dan itu patogen bisa masuk dan lain sebagainya. Termasuk juga luka pada jaringan tanaman dari serangga juga ya, serangga, kemudian angin dan lain sebagainya. Dan gejalanya apa? Gejalanya pada tanaman itu ada leaf spot, ada bercak, kemudian kayak berair, kemudian busuk akar atau busuk tanaman dan lain sebagainya. Jadi banyak gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini. Dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu berbeda. Oke, contohnya seperti ini ada penyakit puru, mahkota, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan crown gall. Itu disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens ya. Dan kalau yang ini dia penampakan mikroskop ya. Mikroskop bisa dengan perbesar 400 sampai 600 kali, dan ini adalah salah satu dari patogen bakteri. Lalu kita dia mempunyai flagella to swim. Nih, bentar saya akan balik ke sini. Ini tadi ya. Ini struktur dari bakteri, biasanya dia punya dinding sel membran, dinding sel, kapsul, material genetik, kemudian di sini ada flagella, dia punya flagel ya, flagelnya itu untuk berenang. Bacterial galls, jadi pada beberapa kasus memproduksi bahan yang toksik, material toksik yang diproduksi oleh si patogen tersebut dan kemudian dapat menyebabkan
jaringan tanamannya menjadi rusak ya, atau akarnya jadi rusak dan kemudian dia muncul crown gall itu puru ya, puru mahkota. Dan kalau misalnya tanaman tersebut akarnya itu abnormal, otomatis kan transportasi unsur hara itu kan pasti terganggu, sehingga nanti efeknya adalah batang dan daunnya juga abnormal juga gitu ya. Jadi dia memproduksi toksik ya, memproduksi racun. Jadi ini bacterial galls ini juga pasti patogen Agrobacterium tumefaciens itu memproduksi racun. Bacterial leaf spot biasanya masuk melalui stomata. Patogennya contohnya ada Pseudomonas, Xanthomonas, Agrobacterium erwinia dan lain sebagainya. Kemudian dia dapat dorman itu dalam keadaan yang tidak memungkinkan. They can survive on a plant material or they can remain in the soil. Jadi tetap di tanah atau di tanaman. Gejalanya bagaimana? Gejalanya ada kanker. Jadi tanaman itu ada yang gejalanya kanker ya, seperti yang pertemuan pertama kemarin disebutkan ada di gambar. Kemudian wilts itu layu, kemudian blight itu hawar, leaf spot itu bercak, kemudian soft rot itu busuk lunak, galls itu puru seperti yang tadi ya, yang disebabkan Agrobacterium tumefaciens. Dan biasanya yang patogen bakteri ini ada bau-bau tersendiri ya, seperti bau busuk, seperti misalnya pada kubis, tanaman kubis yang terserang oleh Xanthomonas ya, itu dia baunya tuh sangat khas sekali dan baunya sangat seperti bau busuk ya. Kemudian pada umumnya itu bakteri tidak dapat menginvasi pada jaringan yang sehat ya. Dia butuh luka atau dia butuh lubang alami daun ya. Kemudian halo around bacterial leaf spot, yellowing lining outside the spot. Jadi terkadang ada gejala halo. Halo itu adalah dia ada bercak terus pinggirnya kuning, itu namanya halo. Mungkin nanti akan ada gambarnya ya. Nah ini ya. Jadi halo itu yellowing lining outside the spot. Jadi kayak ada spot ya, seperti ini nih halo nih ya. Ada spot kemudian ada bercak, kemudian ada yellowing liningnya ini. Ini ada kuning melingkari ini. Kemudian bakteri tidak memproduksi spora. Patogen appear as ooze yang tadi sudah saya sampaikan. Ooze itu adalah cairan bakteri. Dia masuk melalui lubang alami atau luka. Kemudian untuk pengendalian ya, banyak pengendalian yang bisa kita lakukan. Nanti kita sedikit demi sedikit kita akan mempelajari bagaimana pengendaliannya. Namun sebelum kita mempelajari, kita harus tahu karakteristik dari masing-masing patogen yang akan kita kendalikan. Kita harus tahu itu bagaimana bakteri, kita harus tahu patogen cendawan, nematoda, virus dan lain sebagainya. Jadi yang pasti pengendalian itu harus merujuk pada pengendalian hama terpadu atau integrated pest management. Ini adalah ini tanaman, kemudian dia kalau sudah parah ini ada ooze-nya ya. Ini juga di ooze-nya sampai keluar kalau parah penyakitnya. Kemudian ini pengendalian bisa menggunakan bubur bordo. Nanti kalian bisa searching di internet ya, bubur bordo itu apa. Biasanya digunakan untuk mengendalikan ya. Dan sering juga itu digunakan sebagai fungisida. Ya, bubur bordo ya. Kemudian lanjut kita ke nanti untuk bubur bordo silahkan dicari videonya ya, bubur bordo itu campuran dari apa. Lanjut ke contoh dari plant patogen yang disebabkan oleh bakteri. Di sini ada penyakit bacterial wilt, itu adalah layu bakteri pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum atau Ralstonia solanacearum.
ini ya, layu bakteri, dan kalau dipotek si batangnya itu bisa sampai ada ozenya, ada cairan bakterinya ya, seperti pada gambar. Lanjut ke ini pada tanaman crucifer, namanya adalah black rot, busuk hitam ya, black rot pada tanaman crucifer yang disebabkan oleh Xanthomonas campestris. Ya, biasanya gejalanya adalah dari pinggir dan seperti bercaknya huruf V ya, dan kemudian lama-lama melebar, hitam-hitam dan ada yellowingnya, ada menguning. Kemudian ini yang tadi yang sudah dijelaskan adalah puru mahkota atau crown gall yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Seperti itu ya, ini kita sudah selesai mengenai bakteri, sedikit pendahuluan mengenai apa itu bakteri, bagaimana cara masuknya ke dalam tanaman ya, kemudian contoh penyakitnya apa. Lalu kita beralih ke patogen virus. Beda nggak sih bakteri dengan virus? Tentu beda ya. Seperti bakteri, virus lebih familiar di kita, atau virus penyebab penyakit pada mungkin manusia ya. Seperti influenza, COVID-19 dan lain sebagainya. Namun virus juga bisa sebagai patogen tanaman. Oke ya. Virus itu adalah infeksius. Dia hanya bisa dilihat menggunakan elektron mikroskop. Dia sangat kecil ya. Makanya ini hanya bisa terlihat dengan elektron mikroskop. Kemudian virus itu sangat molekul yang sangat kompleks sekali, ya, terdiri dari a piece of genetic material. Jadi ada material genetiknya dan dikelilingi oleh protein ya. Virus berkembang biak atau melakukan siklus hidupnya di tanaman inang untuk memproduksi lebih banyak virus lagi. Ya, jadi dia menggunakan inang untuk memperbanyak dirinya. Bagaimana mekanismenya nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya, bagaimana dia bisa bermultiplikasi di dalam sel inang. Ya. Almost all viruses can survive only in living cell. Jadi hampir ke semua virus, semua spesies virus itu hanya dapat survive pada jaringan tanaman yang hidup ya, pada organisme yang hidup. Ya, seperti misalnya ya, kita berbeda ya, kita ngomongin misalnya virus COVID-19. COVID-19 itu hanya bisa dia bisa menulari dari dia bisa hidup hanya pada manusia gitu ya. Sedangkan dia bisa menempel misalnya di meja, dan itu hanya beberapa saat saja gitu ya. Jadi dia membutuhkan inang yang hidup untuk bisa memperbanyak diri dan berkembang biak. Atau disebut dengan true obligate parasit. Jadi dia membutuhkan sel inang yang hidup ya. Kemudian perkembangbiakan dari penyakit ini, bagaimana dia bisa menginfeksi ke tanaman lain, itu juga bergantung dari adanya perpindahan dari satu inang ke inang yang lain. Bagaimana perpindahan dari patogen virus tersebut? Tentunya kalau di virus itu ada yang namanya vektor. Jadi bagaimana virus itu berpindah dari tanaman A ke tanaman B, itu ada vektornya. Vektornya itu adalah serangga. Dan biasanya golongan aphid dan leafhopper. Aphid itu adalah kutu-kutuan dan leafhopper itu adalah wereng. Aphid ya. Dan biasanya ordonya adalah apa? Hemiptera ya, dengan alat mulut menusuk dan menghisap. Jadi ketika ada tanaman yang bergejala dia kena patogen virus, kemudian di situ
di situ ada misalnya ada apis glycans. Bagaimana si apis tersebut bisa menularkan virus dari satu tanaman A ke tanaman B? Dia kan menghisap cairan atau sap tanaman dari tanaman A yang sakit tadi, kemudian dia berpindah ke tanaman yang B yang sehat. Kemudian dia melakukan aktivitas feeding, aktivitas makan di tanaman B yang tadinya sehat. Karena di stilek si apis tersebut sudah ada patogen virusnya, otomatis dia akan lebih mudah tertransmisi dan kemudian sudah di situ virus sudah masuk dan berkembang biak. Seperti itu ya. Kemudian gejalanya ada mosaik, kemudian ada kematian jaringan, stunting itu kerdil, kemudian seed discoloration, perubahan perubahan warna dari benih. Walaupun tidak semua virus itu dapat memunculkan gejala morfologi yang bisa dilihat secara kasat mata ya, tidak semuanya. Namun untuk di kedelai itu sangat kelihatan sekali. Biji kedelai yang terserang oleh soybean mosaic virus itu ada coraknya, warnanya hitam dan atau kecoklat-coklatan seperti itu. Kemudian tentunya juga mengurangi hasil ya. Ini gejala-gejalanya yang tadi udah ya. Kemudian ini ada mengkeriting, kerdil, ini vektornya, ini patogen terbawa benih. Jadi dia bisa terbawa benih. Gejalanya ya. Gejalanya antara lain adalah lack of chlorophyll. Terkadang banyak yang menguning ya, menguning. Kemudian normally green or yang awalnya itu harusnya warna hijau, kemudian dia menguning. Kemudian stunting. Coba ini ya, dilihat ini ada tanaman normal dan yang terkena rice tungro bacilliform virus adalah tungro. Ya, vektornya adalah ini adalah kesemuanya ini adalah tungro disease on padi. Jadi penyakit tungro gejalanya adalah menguning, stunting ya. Kemudian bahkan anakannya bisa berkurang ya, tentunya akan sangat mengurangi hasil sekali. Vektornya adalah nepothetic virulence, dia adalah warna hijau atau green leaf hoppers, Hemiptera ya. Kemudian distorsi dan nekrosis kematian jaringan. Lanjut ini ya, pengendaliannya tentunya menggunakan pengendalian hama terpadu, avoid transmitting by plant parts, kemudian reduce vector, bagaimana kita mengendalikan si vektornya, kemudian menggunakan varietas resisten, kemudian jarak tanam yang digunakan berapa, kemudian menggunakan benih bersertifikat, dan lain sebagainya. Sebentar, adakah yang tertinggal? Oke ya. Ini yang satu yang tertinggal tadi. Jadi beberapa virus itu selain dari serangga juga dapat tertransmisi atau tertransmisi itu dapat tersebar dari alat-alat yang digunakan dari si petani tersebut. Jadi misalnya cangkul yang dipakai petani, dipakai nyangkul-nyangkul dikena tanaman A yang sakit tadi, kemudian dia pindah ke lahan lain yang tadinya lahan lain bebas dari virus, kemudian di cangkulnya tadi ada virusnya, otomatis dia pakai di situ, kemudian tertransmisi dan nanti si tanamannya jadi sakit seperti itu ya. Oke, lanjut ke bagaimana sih produksi virus itu di dalam sel inang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana di dalam sel. Virus itu mengganggu mengganggu sel dan dia bermultiplikasi begitu banyaknya di dalam sel inang. Ya, bagaimana itu bisa? Nah, sebelum kita tahu step-stepnya apa saja, silakan dilihat sebelah kanan. Ini adalah virus ya, virus seperti ini dilihat ya. Yang pertama ada protein spike. Jadi seperti kayak duri-duri ini ya. Namanya protein spike. Kemudian ada lipid bilayer, dia adalah envelope virus. Kemudian ini ada kapsid itu yang menyelubungi ya, ini ya, yang menyelubungi material genetik. Kemudian di dalamnya ini adalah material genom. Dan ini adalah
sel tanaman ya, yang dia adalah reseptornya, penerimanya. Jika misalnya jadi yang pertama adalah attachment. Jadi attachment itu adalah is required a special envelope protein. This proteins make virus specific for different cell. Jadi attachment itu seperti penempelan ya. Ketika spike dari virus itu kemudian dia mengikat protein reseptor pada permukaan inang ya. Kalau cocok nanti bisa masuk ya. Jadi seperti mekanisme key and lock ya. Jadi ini protein spike, kemudian dia mengikat protein reseptor yang ada ini virusnya, ini adalah sel tanamannya yang ada di sel inang, attachment, jadi mulai nempel. Kemudian yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi itu adalah virus partikel itu masuk ke dalam sel ya. The capsid is removed ya, and genetic material enters the nucleus. Yang pertama adalah attachment, penempelan. Yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi itu masuk virus partikel yang ada kapsid dan kemudian ada material genetik ini masuk ke dalam sel. Kemudian capsid is removed, jadi kapsid ini membuka dan kemudian material genetik itu masuk ke dalam nukleus. Apa yang dilakukan selanjutnya material genetik itu setelah masuk nukleus? Yang ketiga adalah dia melakukan penggandaan, ya, replikasi, replication. The virus use the host replication machinery to make many copies of itself. Jadi dia masuk ke dalam nukleus, dia memperbanyak dirinya ya, menggunakan mesin seperti mesin fotokopi ya, untuk memperbanyak dirinya. Kemudian di situ juga dia selain melakukan replikasi juga memproduksi viral protein production ya. Dia memproduksi menggunakan mesin translasi dari inang. Kemudian copies of the viral protein, capsid and new envelope protein. Jadi dia juga selain memproduksi dari si material genetiknya tadi, juga memproduksi kapsid dan juga envelope protein baru ya, sehingga dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh lagi. Kemudian envelope protein kemudian berpindah ke plasma membran, ke plasma membran. Kemudian kalau semua sudah terproduksi, dia akan ada perakitan ya, assembly ya. Genetic material is packaged into the new capsid ya, dia sudah mempunyai capsidnya masing-masing. Ada protein envelope, ada capsid, kemudian ada material genetiknya sudah dalam satu paket dan kemudian dia siap untuk rilis. Ya, the capsid move to the cell membrane. Dari capsid itu dia akan ke membran sel dan kemudian dia akan bisa menginfeksi ke sel neighboring cell, ke sel tetangga. Kan sel ada banyak ya di dalam tubuh inang. Jadi seperti itu ya, bagaimana sih siklus, bagaimana sih cara dia memperbanyak dirinya di dalam tubuh inang gitu ya, melalui yang tadi attachment, nempel, si protein spike-nya, dia mengikat protein reseptor, dan kemudian dia mulai penetrasi, virus partikel masuk ke dalam sel, kapsidnya membuka, dan kemudian material genetik masuk ke dalam nukleus, kemudian melakukan replikasi, virus menggunakan mesin replikasi inang untuk mengcopy dirinya, kemudian diproduksi di situ tidak hanya material genetik namun juga capsid, envelope dan lain sebagainya, kemudian perakitan dan akhirnya rilis, dan kemudian dia siap untuk menginfeksi sel di sampingnya dan bisa keluar dari sel inang juga ya, dan kemudian bisa menginfeksi tanaman lainnya. Seperti itu, semoga mudah dipahami ya. Contoh dari virus, penyakit yang disebabkan oleh virus ini ada soybean mosaic virus,
SMV, virusnya juga sama namanya soybean mosaic virus. Vektornya adalah aphid. Aphid itu spesiesnya ada banyak. Ada Apis glycines, ada Apis passiflora, kemudian ada Myzus misalnya. Ada Myzus persicke dan ada Myzus yang lainnya dan lain sebagainya. Seperti ini biasanya adalah kutu-kutuan. Efeknya apa? Kerdil, kemudian dia mengkeriting, kemudian menguning dan sebagainya ya. Kemudian ini adalah grasistan. Selain dari tungro yang tadi ya, ini ada rice tungro spiriform virus dan rice tungro bacilliform virus pada padi. Kita belajar mengenai ini rice grasistan atau penyakit kerdil rumput yang disebabkan oleh rice grasistan virus RGSV. Vektornya adalah werang coklat atau brown plant hopper. Spesiesnya adalah Nila parvata lugens. Jadi kita sudah belajar ya, virus itu bagaimana sih ciri-cirinya, penyebarannya bagaimana, siklus hidup di dalam selnya bagaimana, kemudian contoh dari penyakit virus yang ada di sekitar kita. Dan kemudian ini ada Gemini virus, itu virus Gemini pada vektornya adalah Bemisia tabaci. Bemisia tabaci ini adalah white flies. What is white flies? White flies is kutu kebul. Is belong to the order of Hemiptera ya. Jadi sama, ordernya adalah Hemiptera. Lanjut, we move to the next pathogen, fungi. Ya, fungi are the largest and most well-known group of plant pathogen. Dari sekian banyak penyakit tanaman, entah itu dari bakteri, virus, nematoda, yang paling banyak itu adalah cendawan. Ini yang paling terkenal gitu. Jadi, several thousand types of fungi can cause plant disease, and relatively small number of them cause disease in human and livestock. Jadi, kebanyakan cendawan itu dapat menyerang tanaman gitu ya. Dan kebanyakan itu tidak bisa dilihat tanpa mikroskop, jadi harus menggunakan mikroskop. Dia tidak punya klorofil dan dia mendapatkan makanan dari material organik yang ada di habitatnya ya, atau dari jaringan yang hidup. Kemudian most fungi are composed of growing structure of delicate thread-like filament like hyphae. Jadi cendawan itu dia ada struktur yang namanya itu hifa. Hifa itu adalah seperti filamen, seperti benang-benang ya. Jadi ada hifa. Kumpulan hifa adalah miselium. Kumpulan hifa adalah miselium. Kalau satu itu namanya hifa. Hifa mengabsorpsi air dan nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi dari fungi. Ya, dibedakan yang antara hifa dan miselium ya. Miselium itu adalah kumpulan hifa. Dan they may also secrete enzyme, toxin, and other chemical substance that may be important factor in the disease development and symptoms expression. Jadi mereka juga bisa memproduksi enzim, toksin, racun dan substansi chemical lainnya yang kemudian menjadi faktor penting untuk perkembangan dari si penyakit dan gejala, maksudnya gejala. Ini adalah spora dari cendawan seperti ini. Ini spora dari cendawan. Ini adalah hifa atau fungi, hifa dari cendawan, dan ini adalah karat. Karat pada tanaman jagung atau dalam bahasa Inggris disebut ras ya. Ini disebabkan oleh Puccinia pada tanaman jagung. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop ini bentuknya seperti ini ya. Ini adalah gejala histologinya. Ya, kita akan lanjut ya ke selanjutnya. Oke.
Ya, most fungi reproduce by forming spore. Jadi kebanyakan dari fungi itu memproduksi spora ya. Spora biasanya itu terbawa oleh angin dan juga air. Jadi kan spora kan mudah diterbangkan ya, karena ringan, apalagi jika sporanya sudah matang, seperti pada misalnya penyakit karat. Kita sedikit balik ke sini, penyakit karat pada tanaman jagung ini ketika sudah matang ini si sporanya ini akan sangat mudah terbang gitu. Bahkan ketika misalnya ketika petani itu memegang daun yang terkena penyakit karat ini, kemudian dia berpindah ke tanaman jagung lain, otomatis nanti bisa berpindah karena sporanya ikut terbawa dan kemudian nanti dia penetrasi, kemudian dia menginfeksi dan lain sebagainya ya. Jadi cendawan dapat survive di tanah atau di material material yang membusuk ya. Beberapa itu memproduksi tubuh buah ya, yang dapat dilihat pada jaringan tanaman. Ya, spora dan tubuh buah biasanya digunakan untuk mengidentifikasi cendawan, dan cendawan dapat menyebabkan gejalanya antara lain ada leaf spot, ada bercak daun, and blight, hawar, root rot itu adalah busuk pada akar, kemudian seedling blight itu hawar pada perkecambahan, seed discoloration, perubahan warna dari benih, layu, dan stem rot itu busuk pada batang dan lain sebagainya ya. Jadi gejalanya ada banyak. Kita tidak bisa menyimpulkan suatu tanaman itu terkena apa hanya dari gejalanya saja, itu sangat tidak akurat seperti itu ya. Kemudian gejala lainnya adalah seperti kekeringan ya, kemudian warnanya memudar, kemudian dia weak, akan susceptible to attack, jadi dia lemah gitu. Kemudian ada yang layu, dieback itu adalah mati pucuk. Kemudian biasanya pada tanaman yang lebih muda itu lebih mudah terserang, dan pada akar itu biasanya ada kecoklatan ya, brownish streak. Seperti ini bisa dilihat, ini ada penyakit layu sclerotium pada tanaman kedelai yang disebabkan oleh Sclerotium raufsii ya. Jadi Sclerotium raufsii itu mempunyai struktur bertahan. Cendawanya itu ada seperti bola-bola ya, seperti bola-bola seperti bola spora, tapi bukan spora ya. Jadi dia berbentuk bola-bola, dan Sclerotium raufsii ini yang dinamakan sclerotia tadi adalah struktur bertahan. Ya, oke. Ya, ini ada gambarnya yang lebih jelas ya ini ya. Ini adalah sclerotia ya, fruiting bodies example sclerotia. Jadi Sclerotium raufsii ini cendawannya bisa menghasilkan struktur bertahan namanya sclerotia. Nah, ini ya sclerotia. Dan ini ada contoh penyakit yang disebabkan oleh cendawan, ada rice blast disease, penyakit blast yang disebabkan oleh Pyricularia oryzae. Gejala yang ditimbulkan adalah bercak belah ketupat pada tanaman padi. Ini bercak belah ketupat ya, segi 4 belah ketupat, dan kemudian bisa menyerang tidak hanya pada daun saja ya, namun pada pada tangkai juga dan pada batang seperti itu ya. Oke, kemudian kita berpindah ke contoh lain dari cendawan. Penyakit yang disebabkan oleh cendawan ini adalah potato blight atau hawar busuk atau hawar yang disebabkan oleh Phytophthora infestans pada tanaman potato, pada tanaman kentang. Jadi si daunnya ini dia ada warnanya hawar, hawar itu adalah bercak yang meluas ya, warnanya hitam. Dan kalau
di umbi kentangnya itu ada hitam-hitamnya seperti busuk seperti itu ya. Kemudian ini adalah embun tepung yang disebabkan embun tepung yang disebabkan oleh Peronospora destructor. Ini ada agak warnanya putih-putih ya di ininya, di agak bertepung biasanya di daunnya ya. Ini daun pada shallot itu adalah bawang merah. Kemudian ini adalah karat yang disebabkan oleh Phacopsora pachyrhizi, karat pada tanaman soybean. Ya. Kemudian ini ada bulai. Bulai ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan dengan spesies Peronospora maidis. Gejalanya adalah klorosis. Klorosis itu biasanya kan kalau jagung kan warnanya bukan seperti ini ya, warnanya hijau gitu ya, hijau seragam. Namun ini kayak ada garis-garisnya gitu. Nah, ini diindikasikan terkena penyakit bulai disebabkan oleh mais. Disebabkan oleh Peronospora maidis dan biasanya dia kerdil. Kemudian di tongkol dari jagung juga bisa terserang false smut atau penyakit gosong. Nah, ini kalau ada yang bisa menemukan ini bonusnya banyak nanti. Kalau memungkinkan kita akan buat awetan penyakit tanaman ya, atau disebut dengan seperti herbarium ya, tapi herbarium basah ya, seperti yang kalian lihat di lab. Nah, kalau ada yang menemukan jagung kemudian kayak ada ini ya, kayak ada bola-bola sporanya yang besar, nah itu bisa nanti bisa diberitahukan ke saya ya. Lanjut grup patogen yang selanjutnya. Kita tadi sudah selesai dengan pendahuluan mengenai cendawan, mulai dari cendawan itu apa, kemudian siklus hidupnya bagaimana, kemudian contoh penyakitnya apa. Sedangkan sekarang kita beralih ke nematoda. Apa sih nematoda itu? Nematoda itu adalah organisme yang menyerupai cacing ya. Dia transparan, dia makan dengan stilet. Nah, stilet ya, ada stilet di sini seperti ini ya. Bentuknya tidak hanya cacing saja, nanti di minggu depan kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai nematoda. Nematoda mikroskopis, dia tidak bersegmen, kemudian bentuknya slender, ditemukan tidak hanya di tanah melainkan juga di perairan, ditemukan di hewan juga, kemudian juga menyerang tanaman juga. Kemudian kebanyakan dari mereka makan material organik ya, dan beberapa menjadi parasit pada hewan, tanaman, serangga, dan lain sebagainya ya. Plant parasitic nematoda parasit itu dia mempunyai stilet untuk makan ya, dia seperti menghisap ya. Kemudian most live in the soil and feed in or on plant roots. Jadi kebanyakan dia hidup di tanah dan dia makan di jaringan dekat-dekat perakaran. Nah, sekarang kita lihat siklus hidupnya pada sebelah kanan. Jadi seperti yang mungkin sudah saya singgung di waktu diskusi, bahwa siklus hidup dari nematoda itu terdiri dari fase telur, kemudian juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4, dan kemudian imago ya, seperti ini ya. Ini adalah telur ya, telur dari nematoda. Kemudian ada kalau di serangga namanya itu instar. Jadi setiap instar ditandai dengan ganti kulit ya. Kalau di nematoda itu namanya juvenil. Jadi juvenil 1 ini sudah mengalami ganti kulit, namun ganti kulitnya di dalam telur. J1 kemudian dia menetas, sekali menetas dia langsung J2 ya, juvenil 2. Kemudian diperkembang lagi, tidak hanya ukurannya melainkan juga organ dalam dan kematangan kelamin dan lain sebagainya ya. J3, J4, dan kemudian dia dewasa. Dewasa yang ada yang migrator itu berpindah, ada yang menetap. Nanti kita akan pelajari minggu depan. Dan kemudian mereka kawin, dan kemudian imagonya isinya telur. Dan kemudian menetas lagi, begitu seterusnya. Dan dia berada di sekitar perakaran tanaman ya.
Nah, ini contoh penyakit yang ditimbulkan oleh nematoda. Ini ada puru ya, namanya puru atau disebut dengan root knot ya. Root knot itu adalah puru, root knot nematoda ini pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Meloidogyne spp. Jadi akar tanaman tomat itu yang yang normal tidak seperti ini ya. Kalau yang terserang nematoda itu dia lebih ada yang besar-besar gitu akarnya, dan itu diindikasikan ada nematodanya. Ini yang lebih jelas yang sebelah kanan ini adalah root knot nematode pada tanaman crucifer. Pada tanaman crucifer itu pada tanaman kubis-kubisan, jadi ada puru di perakaran dan ini isinya adalah nematoda, seperti itu ya. Dan pasti kalau akarnya terserang, otomatis nanti juga translokasi dari unsur hara terganggu sehingga mungkin dia akan layu, kemudian batangnya dan daunnya tidak tumbuh normal, dan mungkin bisa menyebabkan kematian. Nah ini, kalau untuk disease cycle, bagaimana sih perkembangan dari penyakit ya? Jadi adanya penyakit itu berkembang ya, dan perlu waktu. Tidak bisa hari ini terinfeksi, hari ini juga misalnya muncul gejala, tidak ya. Jadi untuk dapat memunculkan gejala itu butuh waktu ya. Disebut dengan disease cycle. Jadi dengan mengetahui siklus hidup dari penyakit tersebut, kita nanti akan tahu ya bagaimana cara nanti selanjutnya bagaimana cara kita akan mengendalikannya. Jadi tujuannya adalah kita memanage si tanaman tersebut, penyakit tanaman tersebut, atau kita bisa menginterupsi dari siklus hidup dari patogen tersebut sehingga mencegah si patogen tersebut untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Jadi kita cegah, kita putus. Bagaimana caranya si patogen tersebut tidak bisa berkembang. Seperti itu ya. Goals kita seperti itu. Sehingga kalau tidak bisa berkembang otomatis akan melindungi tanaman kita. Jadi itu penting untuk mengetahui siklus hidup dari setiap penyakit to make the most effective management decision. Jadi untuk membuat keputusan yang tepat. Ini ada istilah yang harus kalian ketahui, ada inokulum. Inokulum adalah potential ineffective unit of pathogen ya. Jadi dia unit dari patogen. Kalau di cendawan ada spora, kemudian sel bakteri, kalau di bakteri. Dispersal itu adalah disperse itu adalah penyebaran atau perpindahan inokulum dari satu ke tempat yang lain. Dibantu oleh apa nanti akan kita pelajari. Kemudian infeksi adalah patogen itu masuk ke dalam sel inang, itu mulai infeksi ya. Patogen masuk ke dalam sel inang, kemudian patogen tersebut melakukan kolonisasi. Kolonisasi itu adalah dia memperbanyak dirinya di dalam sel inang, seperti itu ya. Jadi secara garis besar seperti ini ya, siklus hidup dari penyakit tanaman. Ya, inokulasi, kemudian penempelan, kemudian penetrasi, kemudian infeksi ya. Penetrasi masuk, kemudian dia melakukan infeksi, penggandaan dari atau berkembang biak si patogen tersebut, kemudian patogen reproduction, dia mungkin dia membuat struktur bertahan seperti tadi ya, sklerotia pada Sclerotium rovsii sebagai contohnya. Kemudian dispersal, penyebaran dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini basic step in disease cycle ya. Jadi sudah disebutkan tadi ya, mulai dari misalnya ini ya, inokulumnya diproduksi ya. Inokulumnya diproduksi, potensial ineffective unit of pathogen. Jadi unit dari patogennya diproduksi, kemudian disperse, yaitu perpindahan dari satu tanaman ke tanaman yang lain, dispersal. Kemudian dia menginfeksi, penetrasi masuk ke dalam sel inang, kemudian kolonisasi, yaitu patogen itu establish di situ ya, berkembang biak dan kemudian memunculkan gejala. Dan ada beberapa yang menghasilkan struktur bertahan seperti yang tadi sklerotia, itu pada Sclerotium rovsii.
Kemudian bagaimana dia survival-nya? Dia bisa bertahan di mana sih? Oh, ternyata misalnya cendawan dapat bertahan pada sisa tanaman ya atau crop residue pada tanah, pada alternatif host. Nah, alternatif host itu penting karena penyakit itu bisa hidup tidak pada inang utama, melainkan pada alternatif host. Inang lain seperti contoh gulma. Jadi sanitasi gulma itu merupakan salah satu langkah pengendalian yang penting dalam tidak hanya mengendalikan penyakit namun juga pengendalian hama. Nah, seperti itu ya. Ini kalau virus dia survival dia bertahannya pada apa? Ada alternatif hostnya, ada hostnya. Host lain adalah tanaman lain gitu ya. Kemudian dia bisa bertahan pada insect vector. Dispersalnya dibantu oleh apa? Oleh angin, hujan, serangga, peralatan, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Dan infeksinya bagaimana? Misalnya cendawan dapat masuk melalui secara langsung, melalui luka atau melalui luka yang disebabkan oleh insect feeding ya. Bakteri bisa masuk melalui apa? Dia masuk melalui luka, kemudian melalui lubang alami daun dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana survival, dispersalnya bagaimana, infeksinya bagaimana, dan ya, ini adalah inokulum. Inokulum itu dapat didapatkan dari mana saja sih? Nah, inokulum itu ada di mana? Asal mulanya penyakit, asal mulanya patogen itu dari mana gitu ya. Jadi source of inoculum varies for each disease. Jadi sangat bervariasi sekali ya. Mungkin inokulum itu kita dapat inokulum atau unit dari patogen tersebut ada karena ada residu left in the field. Ada sisa dari tanaman sebelumnya. Kemudian inokulum ada juga di tanah, ada di gulma atau di tanaman lain, ada di benih, ada di equipment or tools atau di cangkul misalnya. Kemudian juga bisa terbawa oleh angin, air, insect vector, carried by other animal dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya sumber inokulumnya di mana saja dan terbawa apa saja itu ada. Kemudian penyebarannya ya. Seperti itu. Kemudian ini ada perpindahan patogen dari sel ke sel. Jadi fungi, bakteri, virus itu all move through the plant in the same when following the successful penetration. Jadi bagaimana sih perpindahan patogen dari sel ke sel? Nah, kalau kita berbicara dari sel ke sel, bagaimana sih patogen itu berpindah? Ternyata dia dibantu oleh movement protein ya. Movement protein yang fungsinya adalah dia untuk melebarkan ukuran pore dari plasmodesmata ya. Jadi dan juga dia secara aktif dia mentransfer patogen ke sel yang terdekat. Jadi dibantu oleh movement protein. Oke, seperti ini ya. Oke, ini ya ada patogen, kemudian ini ada plasmodesmata yang ini plasmodesmata, kemudian dengan adanya tadinya segini ya, ini ukuran normal. Ketika ada movement protein dia melebar ya sehingga patogen akan lanjut. Ini movement dari patogen dari sel ke sel lebih jelasnya. Yang pertama adalah entry point-nya di sini, misalnya di daun. Kemudian the pathogen move from cell to cell via plasmodesmata. Jadi patogen berpindah dari sel ke sel melalui plasmodesmata yang ini. Kemudian as pathogen travel, it also reproduce. Jadi ketika dia berpindah dari satu sel ke sel yang lain, dia juga bereproduksi ya. Dan beberapa juga ada patogen itu yang keluar dari sel dan kemudian dia menginfeksi tanaman. Ada yang bereproduksi, ada yang keluar juga menginfeksi tanaman. Kemudian jika patogen itu masuk ke bundle seed, itu akan lebih cepat lagi tertransfer melalui xylem dan phloem.
Jadi seperti itu ya, bundle seed itu apa? Terletak di antara jaringan mesofil, fungsinya adalah penyimpanan air dan melindungi mesofil dari stres air. Jadi seperti itu, dari mana entry point, kemudian di dalam selnya dibantu oleh movement protein ya tadi ya. Kemudian kita ke patogen survival. Dia patogen itu dapat survive bagaimana sih? Kok patogen nggak hilang-hilang? Ada terus sampai kapan gitu ya. Jadi patogen survival itu sangat banyak sekali ya. Patogen must have some means of surviving from one growing season to the next growing season. Jadi ya di musim ini ada, musim selanjutnya ada, musim selanjutnya ada ya, until a favorable host crop is grow again. Jadi ketika misalnya ini lahan tidak ada tanamannya, apakah ada patogennya? Bisa saja ada, karena patogen sangat bisa hidup di dalam tanah dan dia remain dorman ya. Jadi many fungi and nematode enter stage that enable them to survive extreme temperature and moisture condition in the soil. Jadi beberapa cendawan dan nematoda itu dapat bertahan gitu dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi dia. Some survive in or on seed ya. Jadi beberapa survive di benih sehingga ada yang patogen berupa benih itu ya. Jadi ketika si benih itu ditanam, itu akan langsung si patogen itu berkembang biak karena inangnya ada. Some pathogen survive in the bodies of insect vector ya. Jadi yang sudah saya bilang tadi, jadi di stilet dari vektor itu dapat mengandung si patogen. Jadi dia akan tersebar ketika insek itu makan ke inang yang rentan. Patogen survive season to season in seed. Jadi dia patogen itu dapat survive dari musim tanam ke musim tanam yang selanjutnya itu karena bisa bertahan di seed, bisa bertahan di soil, crop residue atau sisa panen sebelumnya, kemudian di weed, di vegetative plant part. Jadi tanaman kan juga punya fase vegetatif ya, di serangga dan lain sebagainya. Jadi it's quite hard to make management this pathogen ya. We have to get the strategi ya. Strategi itu yang baik gitu ya dalam implementasi dari integrated pest management. Oke, kita hari ini selesai dan kita nanti akan lanjut ke Q&A ya melalui Zoom. Oke, sekian dari saya. Siapkan pertanyaan, jangan lupa assignment, dan ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.